Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal kebaikan yang banyak di muka bumi ini. Anak sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, ketika anak-anak sekalian bangun dari tidur, anak-anak sekalian masih bisa bertemu dengan kedua orang tua kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tentu doa ini kalian sudah hafal semuanya. Segala puji bagi Allah yang sudah mewafatkan saya, yang sudah membangunkan saya dari alam kematian. Anak sekalian, perlu kita sadari bahwa ketika kita hidup di muka bumi ini, tidak mungkin kita muncul secara tiba-tiba. Tidak mungkin kita oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan dengan ujuk-ujuk datang, tetapi melalui perantara. Siapa mereka? Mereka itulah kedua orang tua kita, mama dan papa kita, ayah dan ibu kita, umi dan abi kita. Maka pada pagi hari ini Ustadz akan memberikan salah satu hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang keutamaan bagi kita yang senantiasa membuat senang kepada orang tua. Anak sekalian, sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap kita ini menginginkan kedua orang tua kita bahagia. Hormat kepada kedua orang tua kita merupakan salah satu fitrah seluruh manusia di muka bumi ini. Baik dia beriman maupun tidak beriman, pasti mereka menginginkan untuk hormat dan membahagiakan kedua orang tua mereka. Maka di dalam Islam hal ini sudah diatur dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya baik, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama-sama. Salah satunya adalah kita hormat kepada orang tua kita. Jadi yang pertama, bahwasanya hormat kepada orang tua ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, ini merupakan salah satu bukti bahwa dia melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi seperti ini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu a'malin afdal? Ayyu a'malin ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyin? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyu syai'in ya Rasulullah? Qala summa jihadun fi sabilillah. Qala haddatsani bihina walau istadratuhu
la radda. Yang artinya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya dengan nada yang begitu indah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi? Rasulullah tersenyum. Birrul walidain. Hormatilah kedua orang tua kalian. Summa ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang tua itu kedudukannya di bawah kita melaksanakan pahala melaksanakan sholat. Bagaimana kita bisa mengetahui amalan yang paling besar di muka bumi dalam melaksanakan sholat? Tapi Rasulullah SAW menempatkan posisi hormat kepada orang tua itu adalah amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, jika kalian menginginkan kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, maka mari kita bersama-sama hormatilah kepada kedua orang tua kita. Anak sekalian, kemudian yang kedua, hormat kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama di muka bumi ini. Karena hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari hadis yang lain. Saat Rasulullah SAW ini, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya di lain waktu lagi, "Ya Rasulullah, kemarin saya bertanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, sekarang saya ingin bertanya kembali, apakah amalan yang paling utama di dalam Islam ini?" Rasulullah mengatakan, "Ayyu a'malin afdal." Amalan apakah yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah SAW mengatakan, "As-salatu ala waqtiha wa birrul walidain wa jihadun fi sabilillah." Jadi amalan yang paling utama di muka bumi ini, ya, jadi amalan yang paling utama di muka bumi ini adalah bagaimana kita bisa menghormat kepada kedua orang tua kita setelah kita melaksanakan sholat. Ini dua hal yang patut kita ketahui anak sekalian. Ketika kita hormat kepada kedua orang tua kita mendapatkan dua keutamaan sekaligus, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amalan yang paling utama di muka bumi. Anak sekalian, kemudian yang ketiga, keutamaan kita hormat kepada orang tua kita, birrul walidain. Kita membuat senang kepada mama dan papa, membuat bahagia ayah dan ibu, membuat bangga umi dan abi. Bahwasanya barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan, umurnya akan dipanjangkan dan segala permasalahannya akan dimudahkan, rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyumarra lahu fi umrihi wa ayyuradu lahu fi rizqihi falyamiru falyubarri'u walidayhi falyasilu rahimah." Yang artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dipanjangkan umurnya kemudian ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak sekalian, maka keutamaan yang ketiga, barang siapa yang bisa membuat bahagia kedua orang tua, hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya adalah kita nanti ketika kita sudah dewasa, ketika nanti kita sudah berumah tangga, Allah akan memanjangkan umur. Jangankan corona, dokter yang secantik apapun, kalau menginginkan orang itu mati, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang tersebut berumur panjang,
maka dia tidak akan bisa menghalau dan bisa menahan daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama memahami tentang keutamaan yang ketiga ini, yaitu kita akan dipanjangkan umur kita dan akan diluaskan rezeki kita. Mari kita bersama-sama hormat dan patuh kepada orang tua. Karena sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang keempat dan perlu kita ketahui sangat penting sekali. Barang siapa yang menghormat dan patuh kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga dari manapun dia suka. Dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabal jannah fa in sita wa adiya dalikal bab wa ahbatahu. Yang artinya adalah dari Abu Darda, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Coba bayangkan. Jadi kalau kita menginginkan pintu surga, maka setengahnya itu ada di dalam kedua orang tua kita. Maksudnya apa? Ketika kita menginginkan memasuki pintu surga yang ingin kita inginkan, maka salah satunya adalah faktor yang paling utama adalah kita menghormati kedua orang tua kita. Karena itulah pintu surga di muka bumi ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita membuat mereka marah. Jangan sekali-kali kita membuat mereka menjadi menjadi susah, sedih gara-gara perbuatan dan perilaku kita. Nah, sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kelima, barang siapa yang hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya adalah bahwa ridha Allah itu tergantung kepada ridha kepada orang tua kita. Bakti seorang anak kepada orang tua akan mengundang ridho kedua orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhal walidain wa suhtu Rabbi wa suhti suhtil walidain. Allah ada dalam hadis yang lain, ridho Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang artinya apa? Sesungguhnya keridhaan Allah itu berada di bawah keridhaan dua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, kalau orang tua kita bahagia, kalau orang tua kita senang, maka Allah juga akan senang kepada kita. Maka Allah akan ridho kepada kita. Maka Allah akan mencintai kita. Maka daripada itu sekalian, 6 keutamaan birrul walidain yang saya sampaikan pada pagi hari ini semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Yang intinya, mari kita bersama-sama meresapi kisah daripada sahabat Rasulullah SAW yang itu sudah kita kenal, yang namanya Alqamah. Ya, tidak usah Pak Guru ceritakan tentang cerita Alqamah, kalian sudah mengetahuinya. Bagaimana seorang anak dari kecil dibesarkan, dari bodoh dipandaikan, ya, sehingga dia ketika dewasa lupa kepada orang tuanya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan adabnya di muka bumi. Nauzubillah teman. Anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat aku sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya dan bisa memberikan dorongan dan kesadaran kepada kita bahwasanya hormat kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tua, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Usikum pada Allah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya doakan semoga kalian menjadi anak yang saleh dan salehah, dan jangan lupa laksanakan salat tepat pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi